Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Surangga Wicaksono dengan NIM 1121207 dari kelas B1. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu proses fisiologis pada wanita, yaitu siklus menstruasi. Saya akan menjelaskan apa itu siklus menstruasi, kemudian bagaimana prosesnya dan apakah penting bagi wanita. Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang detailnya. Oke, mari kita pembahasan yang pertama, yaitu apa itu siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi yaitu perubahan alami yang dialami pada organ reproduksi pada wanita, di mana ini tuh untuk mempersiapkan tubuh menghadapi kehamilan. Nah, siklus ini tuh melibatkan interaksi hormon, beberapanya itu seperti dari hipotalamus, hipofisis, kemudian juga ovarium. Kemudian juga mempengaruhi pada lapisan dari ovarium wanita, yaitu endometrium. Nah, jadi siklus menstruasi ini tuh biasanya terjadi selama 24 hari hingga 38 hari dengan rata-rata 28 hari. Kemudian ada tiga fase utama pada siklus menstruasi, yaitu yang pertama fase folikular, kemudian fase ovulasi, dan fase luteal. Di sini saya akan membahas secara detail ketiga fase tersebut pada pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama yaitu fase folikular. Jadi fase folikular ini yaitu fase ketika dimulai pada hari pertama menstruasi, yaitu pada saat lapisan rahim meluruh dan keluar darah pada bentuk darah menstruasi. Nah, jadi apa yang terjadi pada fase folikular? Pada fase folikular di sini hipotalamus akan melepaskan hormon pelepas gonadotropin yang kemudian akan merangsang kelenjar hipofisis yang kemudian akan memproduksi FSH. FSH yaitu follicle stimulating hormone. Nah, apa sih tugas dari FSH ini? FSH ini bertugas untuk merangsang pertumbuhan pada beberapa folikel di ovarium. Salah satu folikel akan menjadi dominan yaitu follicle growth dan akan mulai memproduksi hormon estrogen. Nah, jadi apa itu estrogen? Estrogen ini itu akan membantu menebalkan lapisan rahim atau endometrium yang nantinya akan mempersiapkan untuk menerima sel-sel telur yang akan dibuahi. Nah, pada fase folikular ini biasanya itu berlangsung hingga hari ke-14 dalam siklus rata-rata. Kita lanjut ke fase yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu fase ovulasi. Jadi apa itu fase ovulasi? Fase ovulasi ini tuh kondisi ketika sel telur yang matang itu akan dilepaskan dari ovarium. Nah, kemudian kapan ya fase ini akan terjadi? Biasanya fase dari ovulasi ini terjadi di pertengahan dari siklus. Biasanya sekitar 14 hari jika siklusnya 28 hari. Nah, kemudian ketika terjadinya lonjakan pada hormon LH atau luteinizing hormone yang dimana terjadi akibat dari kandungan estrogen yang tinggi, nah kemudian LH ini tuh akan memicu pemecahnya dari follicle growth yang kemudian akan melepaskan sel telur yang matang ke tubuh falopi. Nah, kondisi tersebutlah yang memicu terjadinya fase ovulasi. Kemudian, apa yang terjadi pada sel telur yang matang tersebut ke tubuh falopi? Jadi, sel telur yang matang tadi akan bergerak dari tubuh falopi menuju ke rahim, yang kemudian akan terjadi pembuahan dalam waktu 24 jam. Nah, ketika sel telur telah dibuahi, maka akan mulai membelah dan siap untuk implantasi. Sedangkan jika tidak ada pembuahan, maka sel telur akan meluruh bersama lapisan rahim pada akhir dari siklus. Nah, yang ketiga atau fase yang terakhir pada siklus menstruasi yaitu fase luteal. Nah, fase luteal ini itu terjadi kapan sih? Jadi pada fase luteal ini itu terjadi setelah ovulasi dan berlangsung hingga menstruasi berikutnya. Nah, jadi apa sih terjadi setelah fase ovulasi terjadi? Yang terjadi yaitu folikel yang tadi sudah pecah akan berubah menjadi korpus luteum yang dimana memproduksi progesteron dan sedikit estrogen. Nah, jadi apa sih peran dari progesteron itu sendiri? Nah, jadi progesteron ini itu akan membantu menjaga endometrium tetap tebal dan siap mendukung kehamilan jika terjadi pembuahan. Jika terjadi kehamilan, luteum akan terus memproduksi progesteron untuk mendukung dari perkembangan awal janin hingga plasenta terbentuk. Sedangkan jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tersebut akan menyusut dan produksi progesteronnya menurun. Kemudian lapisan rahim akan meluruh dan memulai siklus baru dengan menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu bukan hanya tanda kesehatan
dari reproduksi, tetapi juga keseimbangan hormonal dari tubuh wanita. Nah, jadi siklus yang teratur itu akan menunjukkan bahwa sistem hormonal pada tubuh itu bekerja dengan baik. Mungkin di sini saya ingin mengakhiri dari video saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Kemudian saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, kemudian apabila ada misinformasi yang saya berikan pada video ini. Di sini tujuan video ini untuk menambah wawasan dan ilmu saya dan juga mempelajari apa yang telah saya pahami selama mempelajari siklus menstruasi selama ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Rangga izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.